perselingkuhan ini merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara psikis terhadap pasangannya, entah itu suami maupun istri. Jadi perselingkuhan ini masuk dalam kategori KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai perselingkuhan di dalam rumah tangga. Nah, apakah seseorang yang telah melakukan perselingkuhan padahal diketahui dia sudah berumah tangga, ya, terus kemudian dapat diproses secara hukum atau dapat dipidana? Nah, baik teman-teman, jawabannya tentu bisa dapat ya. Indikator pertamanya adalah ketika seseorang melakukan perselingkuhan lalu disertai dengan perzinahan, maka seseorang tersebut dapat diproses secara pidana. Maka yang dapat diproses adalah perbuatan perzinahannya sebagaimana diatur di dalam pasal 284. Nah, maka pelaku perselingkuhan tersebut dengan pihak lain ini dapat dijerat dengan undang-undang perzinahan ya, pasal 284 KUHP, di mana ancaman pidananya paling lama 9 bulan. Nah, itu ya. Jadi berhubung karena perzinahan ini merupakan delik aduan, maka yang hanya boleh membuat pengaduan atau laporan adalah pasangan sahnya, entah itu istri maupun suaminya ya. Pihak lain tidak bisa. Nah, apa sih itu delik aduan ya? Itu delik atau suatu perbuatan tindak pidana yang hanya dapat diproses, hanya dapat dituntut apabila korbannya membuat pengaduan atau pelaporan untuk dapat ditindaklanjuti. Oke, teman-teman, itu ya. Jadi dapat diproses secara pidana. Lalu kemudian yang kedua, karena kita lihat perselingkuhan ini merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara psikis terhadap pasangannya, entah itu suami maupun istri. Jadi perselingkuhan ini masuk dalam kategori KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, sebagaimana disebut di dalam undang-undang KDRT menyebutkan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang ya, terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikis. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika seseorang diselingkuhi oleh pasangan sahnya, maka tentu akan ada hati yang sakit atau batin yang terlukai yang berakibat penderitaan secara psikis. Nah, contoh misalkan ya, nih si Lesti Kejora ya. Lesti Kejora ini dia menduga suaminya telah melakukan perselingkuhan, yaitu Rizky Bilar. Diduga ya. Jadi dia menduga suaminya telah melakukan perselingkuhan, maka ditegurlah. Setelah ditegur, maka ada tindakan secara fisik sehingga Lesti Kejora mengalami luka-luka. Nah, inilah yang disebut dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Maka dari itu ya, menurut saya tidak hanya Lesti Kejora ini tidak hanya mendapat perlakuan secara fisik, tetapi secara psikis juga. Maka dari itu, atas perbuatan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya ini ya, tidak hanya dapat dituntut secara kekerasan secara fisik, tetapi harus ada kekerasan psikis juga. Nah, itu ada dua hal yang menjerat menurut saya ya. Jadi ada dua hal yang dapat menjerat si suaminya, itu Rizky Bilar, yaitu kekerasan secara fisik dan juga kekerasan secara psikis. Nah, kalau kekerasan secara psikis ini kan ancaman pidananya itu kurang lebih 3 tahun. Tapi kalau secara
fisik, yaitu ancaman pidananya paling lama 5 tahun kalau mengakibatkan luka-luka biasa ya. Luka-luka biasa. Kalau luka berat sehingga dia tidak bisa beraktivitas dan akibat lukanya itu menghalang-halangi untuk melakukan aktivitas pekerjaan, maka dapat dituntut pidana paling lama 10 tahun. Nah, jadi kita lihat nih, Lesti Kejora hari ini kita lihat ya, dia dirawat, terus kemudian dia tidak bisa beraktivitas sampai saat ini. Nah, ini kan bentuk perampasan kesehatan, maka ancaman pidananya ini ya, kalau kita lihat pada faktanya, yaitu dapat dijerat dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu secara fisik, di mana ancaman pidananya paling lama 10 tahun, bukan 5 tahun menurut saya. Nah, itu kan kekerasan biasa kalau 5 tahun, tapi kalau sampai hari ini dia terbaring di rumah sakit dan tidak bisa ngapa-ngapain, ya itu ancaman pidananya ya 10 tahun. Nah, itu yang pertama. Kedua, dia mendapat tekanan secara fisik, psikis ya, kekerasan secara psikis. Nah, dapat dijerat juga tuh dengan pasal kekerasan secara psikis, bukan hanya fisik aja tapi psikis juga. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kembali ke topik, bahwasanya pasangan yang telah melakukan perselingkuhan itu dapat diproses secara pidana. Ketika dia melakukan perzinahan, maka yang dapat dijerat pasal yang dapat menjerat yaitu ya pasal berzinahan. Nah, kalau hanya sekedar perselingkuhan terus kemudian dia mengakibatkan batinnya terluka, ya itu kan kekerasan psikis ya. Jadi dapat dijerat dengan undang-undang KDRT, kekerasan psikis. Nah, itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.